Ke informasi lainnya, KPU DKI Jakarta menyerahkan salinan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keterbukaan informasi publik terkait dokumen pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tanggal 5 Septembernya itu saya mengajukan surat keberatan. Bonatua Silalahi bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU DKI Jakarta Salemba, Jakarta Pusat untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Bonatua mengaku menemukan beberapa kejanggalan dalam dokumen itu, khususnya pada bagian legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal. Mereka belum melakukan memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus? Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus. Polemik ijazah palsu Jokowi belum reda, kini malah kembali mengemuka. Apakah ini babak baru kasus kembali dibuka? Berikut cuplikan program Dipo Investigasi. Saudara, di tangan saya sudah ada salinan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas Gadjah Mada dan bertuliskan mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta dan ditandatangani oleh dekan. Dan ini adalah salinan ijazah Presiden ke-7 yang didapat oleh Roy Suryo CS. Bagaimana mereka mendapatkannya dan apakah ijazah ini dapat menjadi novum baru? Saya akan langsung tanyakan kepada penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Iya. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Oke. Dan juga ada Bung Bonatua Silalahi, ini pengamat kebijakan publik. Pengamat kebijakan yang paling berjasa untuk mendapatkan ini. Karena pertama kali Bung Bona iya, yang kemudian mempublikasikan ini kepada publik dan berhasil mendapatkan dari KPU. Iya. Oke. Bisa dijelaskan Bung Bona bagaimana kemudian prosesnya sampai pada akhirnya Anda dapat salinan ijazah ini resmi dari KPU? Saya temukan bahwa melalui ini ya, Bisa ditunjukkan lagi melalui skema ini mapping public policy ini, saya menemukan bahwa ada semacam kebuntuan pada progres penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi. Ya. Jadi saya paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya pengadilan lah yang berhak menyuruh dia menunjukkan ijazahnya. Dia benar satu sisi, tapi kan di atas hukum ada namanya kebijakan polisi. ke Bung Roy, saya ingin konfirmasi lagi, apakah ini salinan ijazah atau mungkin ijazah yang Anda sebut dibuat di Pasar Pramuka dan menjadi ijazah palsu Jokowi? Dan kalau kita lihat lagi, pakai program namanya Luminance Gradient. Ya. Oke. Ini ada yang menarik ya. Pada program Luminance Gradient, ijazah Jokowi ini, ya, ini nampak betul Mas, bahwa di sini dia Saya akan pas tunjukkan fotonya, ini benar-benar nempel di atas cat. Jadi kalau kita lihat pada program Luminance Gradient ini pas fotonya itu tidak di belakang cat, tapi di depan cat. Nah ini suatu keanehan yang Artinya mau Anda tunjukkan adalah bagian jas ini mungkin ya? Ya, bagian jas ini harusnya terlintasi oleh cat. Ini nggak terlintas oleh cat. Dan ketika kami periksa, nah ini yang menarik Mas, ini orang nunggu-nunggu nih. Hasil yang sudah di publish kemarin tuh sudah di ELA belum ya? Nah ini kita akan coba uji ELA saat ini, bisa ya Bung? Bisa, langsung. Jadi gambar ini kalau dilakukan proses ELA, ya. Ini proses ELA yang sebelumnya Anda bawa ke Barreskrim ya? Iya. Proses ELA itu disebut juga sebagai foto fraud detektor ya. Kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah. Jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak rekayasa. Misalnya di situ ada foto dan lain sebagainya, ya. Kemudian di situ ada logo, sampai tulisan ijazahnya pun nggak terlalu kelihatan. Sehingga memang ini nampak sekali ada bagian rekayasa di bagian foto, pas foto di bawah itu, ya. Juga bagian cat dan juga naik ke atas. Ini kalau di ELA, ini jasa saya ya. Gitu. Ya.
ijazah saya kalau dilihat, tuh bekas siapa foto masih kelihatan. Bayangan masih ada foto Bung Roy terlihat masih ya? kelihatan. Bahkan legalisasinya pun masih nampak kotaknya itu. Oke. Jadi artinya ini tidak ada rekayasa. Kami mendapatkan informasi, saudara, bahwa puluhan relawan dari Presiden ke-7 Joko Widodo akan mendatangi Barreskrim Mabespori. Lalu apa yang akan mereka suarakan dan bukti apa yang akan mereka bawa untuk membantah tudingan dari Roy Suryo dan kawan-kawan? Saya ngejek dia lah, ya. Cie, ada novum apaan? Nggak ada novum itu. Desakan yang bersifat mendesak seenaknya saja. Ya, seperti mereka katakan, nggak boleh desak ini. Ini adalah tahapan pemeriksaan. Bahwa kami ini, saya ini memang diminta oleh Pak Jokowi untuk melawan semua narasi-narasi yang dibangun oleh si teroris ini. Apakah artinya kehadiran dari relawan ini juga atas instruksi dari Kami Jokowi? koordinasikan. Jadi Pak Jokowi mengetahui ya? boleh, jadi gini ya teman-teman. Artinya memang kita melaporkan, ya. Beliau hanya mengatakan itu ada yang terbaik, silahkan, ya. Kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Ini fakta bahwa Polri ingat ya, pihak pada Roy Suryo. Mereka punya pasukan masuk, giliran Prabowo Gibran punya masuk tidak bisa. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Tangkap, penjarakan Roy Suryo! Ya, Roy Suryo itu penggadu. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi bak drama dengan kemunculan babak-babak baru. Publik berhak tahu kebenarannya. Apakah hal ini segera usai atau akan ada cerita lanjutan? Saya Dipon Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.